Perkenalkan, saya Arif, saya di Bank Community Sales Manager PT Bank DBS Indonesia, bank terbaik di dunia oleh Euromoney tahun 2019. Mengatur keuangan pribadi tentu saja bukan lagi sesuatu yang rumit ya, karena kita bisa melakukan semua aktivitas keuangan, mengatur keuangan pribadi dan transaksi sehari-hari, dan mulai dengan investasi 1 juta rupiah di tabungan, deposito, obligasi, feature bayar beli dan kartu kredit dalam satu aplikasi. Istilahnya kita punya financial on the go di dalam satu genggaman. Digibank by DBS Walk the Talk Series kali ini berkolaborasi dengan Gringo akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi untuk kehidupan berkelanjutan atau sustainability di era baru, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Saya juga nggak sendirian malam ini karena saya ditemani oleh tim community Digibank, ada Asya dan Monik. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya soal Digibank, apapun boleh tanya ke Asya dan Monik. Nanti saya akan kasih linknya atau teman-teman bisa langsung chat ke Asya dan Monik kalau memang ada pertanyaan atau apapun soal Digibank. Oke, kita langsung ke tema utama kita malam ini. Mbak Tantri, halo. Halo, selamat malam Mas Arif. Senang ya kita bisa ketemu lagi ya. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, tapi sekarang sedihnya kalau ketemunya harus lewat online kayak gini. Betul Kita sekali. offline bisa peluk-pelukan, bisa gosip lebih panjang. Sekarang kalau online gini, aduh, kecil-kecil gini ya mukanya. Karena dulu Mbak Tantri di Bank by DBS Walk the Talk Series ini pertama kali kita launch waktu itu di Kota Kasablanka. Kita buat acara ini secara offline, seminggu penuh kita undang expert-expert yang di bidang masing-masing gitu ya, untuk memberikan insight-nya gitu. Dan kemudian pandemi ini akhirnya kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing dan social distancing. Dan makanya di Bank by DBS Walk the Talk Series ini akhirnya kita convert menjadi online, supaya kita tetap bisa terkoneksi dengan teman-teman semua. Jadi masih bisa memberikan edukasi, masih saling bisa memberikan motivasi, dan saling menguatkan di masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan sih pandemi ini cepat usai ya, Mbak Tantri. Amin, itu juga pasti harapan kita semua. Betul. Jadi jangan lama-lama, kita langsung aja. Teman-teman di sini udah gak sabar untuk diskusi soal tema kita malam ini, Driving Sustainability with Tech in New Era. Baik teman-teman, saya langsung serahkan ke Mbak Tantri Murdobo sebagai moderator kita malam ini. Ada siapa aja sih malam ini yang akan diskusi di tema kita malam ini? Silakan Mbak Tantri. Terima kasih banyak Mas Arif. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Itu yang paling utama di era pandemi seperti ini. Saya sebenarnya nggak bisa lihat satu-satu mukanya ya, tapi saya yakin semuanya begitu excited malam hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi, sama-sama kita belajar. Informasi yang saya dapatkan tidak hanya ada di Jakarta teman-teman semua, tapi dari timur Indonesia sampai kemudian barat Indonesia semuanya tergabung di acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak loh sudah mau gabung, sama-sama kita ada di sini, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berdiskusi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama 3 narasumber, termasuk nanti akan ada sesi tanya jawab. Ini dia narasumbernya sudah muncul, para panelisnya. Ada Febriadi Pratama, CEO dan Chairman Gringo. Ada juga Ahmad Zaki Habibi, Executive Director Ancora Foundation. Ada juga Mona Monika, Head of Group Strategic Marketing and Communication PT Bank DBS Indonesia. Nanti mereka akan sharing sesuai dengan temanya Driving Sustainability with Tech in New Era. Bagaimana sih caranya Pak? Ini Febri mewakili startup, Zaki mewakili foundation atau yayasan, dan juga nanti ada Mbak Mona mewakili corporate. Seperti apa sih how they survive? How they sustain the sustainability in technology, terutama di new era seperti saat ini. Setelah nanti mereka akan sharing, akan ada sesi tanya jawab atau Q&A, di mana nanti teman-teman semuanya diharapkan bisa bergabung melalui chat. Nanti Mas Arif akan membantu untuk kemudian bisa ditanyakan kepada para narasumber dan dijawab langsung. Nah itu Mas Arifnya udah senyum, sudah mengiyakan Mas Arifnya. Thank you. Kita akan segera ngobrol-ngobrol dan belajar dengan panelis kita yang pertama, Mbak Mona Monika, Head of Group Strategic Marketing and Communications, PT Bank DBS Indonesia. Mbak Mona ini memulai karir kehumasannya dari tahun 1998 di berbagai sektor bisnis, pernah menjabat sebagai Vice President Corporate Affairs di Citibank, kemudian juga pernah bekerja untuk PT Microsoft Indonesia, Medco Energy Indonesia, British Council Indonesia, dan tahun 2014 kemudian menduduki jabatannya sekarang. Mbak Mona, halo. Mbak Mona sudah terhubung bersama kita. Ya, halo. Hai Mbak Mona. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Mona masih di kantor ya?
Masih di kantor saya. Aduh, seru deh. Kalau di kantor pasti protokol kesehatannya juga lebih ketat ya Mbak Mona ya? I'm lucky that saya bekerja di Bank DBS karena Bank DBS protokol kesehatannya sangat-sangat ketat sekali. Tidak hanya punya protokol yang ketat, tapi benar-benar dijalankan secara ketat. Jadi, to be honest, I feel safer here actually Dan other places. than other places. Yes. Oke, Mbak Mona silahkan kita mau belajar bagaimana corporate ataupun juga sebuah bank, ini bank besar, bank terbaik di dunia versinya Euroboney dari PT Bank DBS Indonesia, how to sustain the sustainability with technology in new era. Silahkan Mbak Mona. Oke, mungkin sebelum saya bicara bahwa teknologi adalah part of some efforts, many efforts dalam kita meningkatkan sustainability di dunia ya. Mungkin sebelum kita ke sana, can I go to my first deck please, my first page. Oke, this is just some facts. Saya tidak akan berbicara banyak tentang ini. Everybody knows this, everybody read this in mana banyak media. Sekarang statusnya kita in this era of pandemic, bagaimana ekonomi kita, bagaimana, so every of these numbers is actually ada di mana-mana. So next. Ya, saya mau bicara soal ini. Tadi Mbak Tantri itu sempat mereiterate lagi apa yang Pak Jokowi omongin tadi pagi, right? And then di salah satunya ada kata-kata yang namanya bagaimana orientasi prosedur harus turn to orientasi hasil, right? Yes. Dari prosedur menjadi orientasi hasil. Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara ngomongin sustainability, terutama ESG, ini tuh wacana ini udah lama banget. I think it's like, I don't know, years gitu ya, udah lama banget. Tetapi seperti yang tadi Pak Jokowi bilang, it was only procedures. When it was only procedures, it was wajib. When it was wajib, kita bicara korporasi ya, saya bicara atas nama korporasi. So when it was wajib, companies or corporations, not every one of them, some of them probably sangat fokus on ESG dan disiplin untuk menjalaninya. But I think many of them think that okay, wajib, it has to be in my annual report, this laporan environmental, social, and governance gitu ya. So saya akan saya akan ambil aja deh dikit-dikit, yang penting kita ada gitu ya, syarat aja gitu ya. Tetapi this pandemic actually pushes us hard, bahwa cara berpikir kita, behavior kita, gitu ya, cara pandang kita, it has to be different now, gitu. Itu harus berbeda, gitu ya. Jadi now ESG is more relevant than ever. I think most of you guys yang ada di sini know what ESG is, tapi saya hanya sedikit mau refreshing aja ya. Well, apa yang dimaksud dengan environmental? Di mata korporasi, ESG adalah salah satu kayak assessment when we want to partner with someone, especially bank ya, kalau kita mau misalnya support some companies, support some institutions, so we have yang namanya ESG. Salah satunya adalah ESG assessment. Di dalam ESG assessment itu ada environmental assessment, social assessment, and governance assessment. What does it mean by environmental? Energy use yang dia pakai itu bagaimana, gitu kan ya? Apakah mereka menghasilkan banyak waste? Mereka menghasilkan banyak pollution? Apakah mereka produk mereka berdampak buruk terhadap binatang misalnya? Ya, jadi untuk sosial, tuh bagaimana kontribusi mereka terhadap masyarakat sekitar, masyarakat at large, etc. And for governance is about transparency, basically. So korporasi pada umumnya, they do have this as a procedure, as an assessment before mereka mulai bermitra atau mulai mendukung atau bekerja sama dengan institusi yang lainnya. Now this ESG is no longer just sort of a gimmick atau a syarat di annual report atau di governance report. Now ESG becomes more and more relevant bahwa because of this pandemic, we need untuk memperhatikan tiga hal ini. So kalau kita bicara soal how should we go next gitu ya, well-being and inclusiveness is how we go next. Why? And tadi saya sempat nyebut bahwa pandemic mendorong kita, memaksa kita untuk berpikir secara lain, untuk bertingkah secara lain, untuk menanamkan cara berpikir yang berbeda gitu ya. Karena apa?
to fight the pandemics, it depends largely on our efforts, especially to protect the environment dan juga combat climate change. Contoh ini aja, contoh yang sangat mudah adalah gini. Climate change, pemanasan global, ya kan? Terjadi ice melting, kutub utara, kutub selatan, So dengan adanya ice melting, actually there are so many things that we don't know yang terkubur di dalam es itu, right? Gitu loh. Ada penyakit, ada bakteri, ada segala macam yang for years sangat terkubur. Sudah terkubur lama gitu. Jadi ice melting, pemanasan global memunculkan itu kembali ke surface, and then these things we don't know, terbawa air, terbawa udara, and then kemudian menimbulkan suatu wabah atau suatu pandemi. So itu contoh sih yang sederhana ya. Kenapa cara kita our behavior dan cara kita memandang sesuatu dan menyusun sesuatu harus berbeda. Yang seperti tadi Pak Jokowi juga bilang. Makanya banyak pembicaraan di mana-mana, di institusi manapun, organisasi manapun, tokoh manapun yang berbicara bahwa oh my goodness, after this pandemic, a green economy is where we go. Gitu. Jadi why green economy is where we go gitu ya, because especially inclusive green economy. Why? Because dulu kalau kita bicara soal ekonomi, kita bicara soal gini, pekerjaan, punya pekerjaan, and ada income, ada pendapatan. So kita mendapatkan profit. That's yang selalu kita bicara over and over di zaman dulu. We create jobs, we create incomes, we actually memajukan ekonomi suatu negara. But now the way we see inclusive green economy, economy is different, which is inclusive green economy. So we are no longer only talk about providing jobs, we not only talk about having jobs and having income, but we also talk about our health and also our future and the environmental future especially. So that's why more and more korporasi, more and more companies, they need to change. They just need to change the way they do their work, the way their culture yang mereka build. They just need to change. So that's why yang ada di slide saya here, it's very very important. Kita dulu punya ambisi, we are gonna be a digital banking, and then we become a digital banking, but we want to be the best digital banking. So we become the best digital banking, but it needs to be in the world, not in the region. We become the best digital banking in the world. And then what's other ambition? We need to be the best bank in the world. We're probably a regional bank, but we need to be the best bank in the world. So and then itu terjadi di tahun 2018, Global Finance actually named us the best bank in the world. For DBS, and then 2019 kemudian Euromoney publication juga name us the best bank in the world. So a good company or a good corporation, bukannya saya bias, cuma maksudnya I think you should never stop to think, so what's next? Nah, after we receive that award as a best bank in the world, then our group CEO mengajak kita semua berpikir, so what's next? So honestly, before the pandemic happens, DBS sudah mempunyai suatu ambisi baru. We want to be the best bank for a better world. So disitulah dimana akhirnya focus on sustainability become the priority of the bank, amongst other things. Next page please. Nah, ini dia. Jadi akhirnya kita mempunyai 3 pilar ini yang sudah kita jalankan mungkin secara intensif since 2 years ago. Responsible banking, responsible business practices, and creating social impacts. Responsible banking obviously melakukan, menjalankan, mengaplikasikan all of those ESG yang tadi ada di depan secara disiplin dan juga mempromot yang namanya financial inclusion. So I think that's where DigiBank comes, right? DigiBank, kita punya digital bank, our best digital bank in the world. Dan kita dengan adanya digital banking, we can reach more and more people. We can reach more people geographically. From the unbankable can be bankable.
ya. And then responsible business practices. That's how should we do membangun. Kita mulai membangun budaya kita seperti itu dari bagaimana kita bekerja bermitra, profil mitra kita seperti apa, usaha yang kita akan support seperti apa, dan nggak cuma itu aja, bagaimana kita membangun budaya sustainable itu sendiri di dalam kita punya perusahaan. So it becomes more and more important for us. And di kita sendiri, it's no longer sort of like a procedure, it's no longer kewajiban, but it's a behavioral change. So it's a budaya yang dibangun, and then yang dimana kita expect to have a behavioral change from all of the staff. Dengan begitu cara kita berpikir, cara kita berperilaku, dan cara kita mengambil keputusan dan juga membuat suatu peraturan untuk perusahaan, membangun suatu budaya untuk perusahaan pun jadi berbeda. And then obviously the last one is creating social impact, which actually this one is very close to what I do as saya marketing communication. Mungkin yang mikir tadi marketing communication kenapa ngomongin sustainability, kebetulan saya dipercaya untuk mengepalai Sustainability Council here in DBS Indonesia. That's as one of the efforts di mana kita membangun sustainable culture actually in this company, in this bank. In creating social impact, we are very very focused. Kita punya namanya DBS Foundation, dan tujuan kita adalah championing social enterprises. Why social enterprises? Why focus on that? Kenapa kita nggak kayak misalnya perusahaan lain? Oh, let's go to environment is important, atau let's go to financial inclusivity, atau education, or women, or children, or health. All of them are important, but I think as a bank we need to be very very smart bahwa and I think I'm so proud the fact that we focus on championing social entrepreneurship is because social entrepreneurship itu sendiri, social enterprises adalah usaha yang dibangun oleh founder dan mitranya dengan kesadaran bahwa selain saya mau mempertebal dan memperkuat fondasi ekonomi, saya juga mau menciptakan dampak sosial yang positif while I am making my money. Basically seperti itu. So sederhananya seperti itu. So jadi it's our duty to actually make sure bahwa di Indonesia social enterprises is actually flourishing dan muncul di mana-mana. Because when Pak Jokowi sendiri kan bilang, oh it's about UKM, strengthening startup, kita harus munculkan banyak, ayo bantu anak support the millennials when pada saat mereka membangun, mereka punya startup, banyak-banyak stimulus untuk UKM, you know, that is about the foundation of the economy. But I think if we mengajak banyak institusi, mengajak banyak parties bahwa hey, let's take a pause. So why don't not only just an UKM, but bagaimana dengan wirausaha sosial? Karena not only that kita mempertebal fondasi ekonomi, but we also answers lots of social issues, because each of social enterprises mereka mempunyai different social issues yang mereka address gitu. Ada social enterprise yang addressing social issues yang environment, ada juga women, ada juga children, ada juga UKM malah gitu ya. Jadi dengan peer to peer lending ya for example gitu. Jadi saya rasa I think it's very very smart to focus on social enterprise, and we actually really want more and more parties, be it individuals, nasabah kita, be it another institutions, be it another companies or organizations, to actually lihat deh, mari kita lirik social enterprise. Di Indonesia social enterprise sebenarnya banyak, but it's not that popular. So I think unlike in Europe or in America, atau even in India for example, they are very very popular. And more people sadar bahwa kenapa saya tidak belanja atau menggunakan layanan social enterprise, because saya ingin berkontribusi terhadap social issues dan berkontribusi untuk make sure that I actually do something positive to addressing social issues. So that's why we focus very much on championing social enterprise. Not only that, kita juga membangun budaya yang namanya people of purpose.
People of Purpose itu maksudnya adalah it's actually a movement, it's a volunteerism movement di mana kita mengajak seluruh rakyat DBS Indonesia untuk rajin-rajin volunteer. Even our HR mereka kasih ada ekstra hari cuti if you want to do a volunteer. Dan di luar cuti tahunan biasa ya, so I think it's a luxury. Dan di mana volunteering ini tidak hanya volunteering yang sifatnya rame-rame, ayo kita chat ini misalnya gitu, atau mari kita bangun nanam pohon gitu. But it's more volunteering yang memberikan let's say benefit secara intelektual atau benefit secara profesional, like skill mentoring, one-on-one skill mentoring. So we do especially di zaman COVID sekarang ini ya, di mana kita nggak bisa bertemu langsung. So mentoring it becomes more and more active in our office. We are not only mentoring our mitra wirausaha sosial, tetapi kita juga banyak melakukan mentoring untuk usaha-usaha lainnya. Karena di bank kan kita punya orang-orang dari finance, dari digital banking, marketing gitu ya. Dan hingga teknologi. So I think jadi kita punya banyak sumber daya sebenarnya yang bisa kita gunakan, kita gunakan untuk berkontribusi membangun sumber daya manusia kita di Indonesia. Okay, next one. So I think some of the penjelasan udah saya jelasin tadi. Di sini di slide ini beberapa contoh apa yang kita lakukan during this pandemic. So we're not only supporting our own people, supporting our colleagues, but we also support our customers and we support our communities. I think untuk supporting colleagues, untuk supporting our staff, saya very very proud and then I'm very very happy with our HR department. Their program is actually really really good. Secara nonstop mereka melakukan banyak. Mereka memperhatikan. Jadi mereka melakukan survei. Mereka memperhatikan kesehatan tidak hanya fisik, tetapi juga kesehatan mental dari karyawannya. So jadi mereka banyak melakukan program yang mendukung both things. Not only that, kita dikasih some supplies pada saat susah supplies, and then we got some supplies as written there. Dan kita juga bisa melakukan tanya jawab dengan dokter disediakan and everything. Jadi you feel safe lah as a employee. Dan untuk our consumers atau our customers, like now we have this kind of talk untuk berbagi, sharing, menambah pengetahuan. Pengetahuan yang bisa macam-macam gitu ya, dari yang sifatnya mungkin some mental health support until some information sebenarnya mengenai sustainability especially, dan bagaimana we need to change our behavior now untuk our clients, and then for corporates bagaimana kita secara prudent, OJK juga banyak menghimbau untuk memberikan bantuan terutama untuk SME, how we support them, baik secara bisnis atau juga secara penambahan keterampilan. Especially terakhir, it's the communities. I think we just finished all of our donation delivery. We donate around 2.5 million Singapore dollars untuk berbentuk alat-alat kesehatan. Macam-macam dari rapid test, VTM yang dibutuhkan, swab test, sampai PCR dan their test kits. We have delivered that to a number of laboratories and then also hospitals. And then kita juga hasil patungan sama teman-teman satu kantor, kita berhasil mengumpulkan ribuan APD dan it's still ongoing ya. Dan dari tidak hanya di Jakarta, teman-teman kita juga di cabang mereka melakukan itu gitu ya, dan menyumbangkan ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Oke, next one. Oke, kesimpulannya adalah COVID-19 is it's a global thing, yeah. It's a global thing. It's a wake up call that we need to change.
ya, change for the better, change for good. That's why tadi apa sih namanya, judul dari presentasi saya adalah building back better, but building back bravely as well, gitu ya. Jadi pelan-pelan kita bisa membangun, we can change our behavior, we can support. Now inclusivity is very very important. We can no longer think about everything secara individual. Even countries, for example, you cannot think of your own economy because without other people in other countries, kamu tidak akan sukses juga, right? Gitu loh. So inclusivity is very very important. We need to work with more and more people. We need to be bersatu, and then we need to be very very responsible, not only in what we do, but also dalam menghadapi this pandemic. Dan saya berharap bahwa that this COVID-19 a wake up call. Is a wake-up call for everyone. So I hope that we'll no longer see more ignorance, but we see more of attention and also some change, some positive change. I think itu yang saya coba sampaikan malam ini. Terima kasih. Mbak Mona, terima kasih banyak. Ada beberapa kata kunci dari yang sudah Mbak Mona sampaikan bahwa harus ada tanggung jawab, bersatu itu penting, kemudian juga perhatian dan positive changes atau perubahan yang positif. Itu kata kunci dari yang Mbak Mona sampaikan malam hari ini. Maksud yang saya suka adalah kata purpose sebetulnya, karena kalau kita hidup dan kita melangkah nggak ada purpose-nya, kemudian semua hal jadi tidak sampai kepada tujuan yang utamanya. Tapi ketika kita punya purpose, punya tujuan, kita tahu kemana kita mau melangkah. Terima kasih banyak Mbak Mona. Nanti kita akan sambung di sesi tanya jawab. Sudah ada banyak sekali yang chat pada malam hari ini. Banyak saya langsung bertanya kepada DBS. Jadi nanti saya akan langsung tanyakan kepada Mbak Mona. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya langsung ke ruang chat. Nanti akan dikurasi. Bahasanya dikurasi ya. Nanti akan dipilih oleh Mas Arief untuk kita tanyakan dan langsung akan dijawab oleh panelis pada malam hari ini. Kita akan beralih ke panelis yang kedua. Sudah muncul di layar teman-teman semua, Febri Adi Pratama, CEO dan juga Chairman dari Gringo. Ini akan bercerita bagaimana sebuah startup sustain the sustainability with tech in new era. Febri ini lulusan dari Institut Teknologi Bandung, seorang interior designer. Kemudian sedang berusaha menyelesaikan studi S2-nya katanya di School of Government and Public Policy Indonesia. Jadi lagi nulis tesis kayaknya ya, Feb ya. Oke. Mengawali karirnya sebagai product development dan kini di Gringo sedang berusaha menggepakkan sayapnya selebar-lebarnya dan setinggi-tingginya. Gringo adalah perusahaan teknologi yang berfokus terhadap 4 SDG yang dirintis oleh Febri sejak tahun 2014 dan harapannya akan semakin berkembang lebih besar lagi. Febri, silakan. Terima kasih banyak Tantri. Thank you so much. Terima kasih juga DBS dan tadi presentasi dari Bu Mona juga menarik sekali tentang sustainability dan aku mau sedikit ngejelasin sedikit tentang Gringo. Boleh ke slide-nya. Nah, sekali lagi perkenalan, saya Febri Adi Pratama tapi biasa dipanggil Febri. Jadi sedikit tentang Gringo. Gringo itu kita startup yang bergerak di bidang teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sustainability. Kita saat ini sedang fokus ke permasalahan circular economy dan juga isu pengelolaan sampah. Next. Nah, jadi kalau misalkan menurut data kita ngelihat bahwa di Indonesia itu ada sekitar 175.000 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan sama negara kita. Dan sebenarnya 14% dari sampah tersebut adalah sampah-sampah plastik yang memiliki potensi untuk menjadi bahan baku untuk industri. Jadi sedikit tentang circular economy, bahwa kalau misalnya buat teman-teman yang masih nggak familiar dengan circular economy, itu adalah bagaimana caranya kita pada saat kita produce sesuatu, apa yang kita produce itu nanti bisa kita bawa kembali lagi untuk menjadi
next product gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita tanya apakah industri daur ulang di Indonesia itu ada besar, tapi apakah sudah cukup besar untuk menampung semua permasalahan? Belum. Kenapa? Karena pemilahan itu belum ada, akhirnya banyak ada yang namanya supply lag, di mana demand itu lebih besar daripada supply-nya. Next. Nah, permasalahan ini juga kita lihat nggak cuma dari infrastruktur aja, tapi kayak dari Halo, Mas Febri. Halo, Mas Febri. Kayaknya mati ya dia tiba-tiba ya. Mas Arif, apakah di kau di sana? Saya di sini, kayaknya Mas Febri ini Mas Febri kayaknya dia tiba-tiba dia menghilang dari pandangan. betul. Karena kalau acara online seperti ini kan kita nggak bisa mengalahkan kekuasaan online ini ya. Dari jaringan ini kadang-kadang bisa tiba-tiba hilang gitu ya. Iya. Ini memang masalah jaringan mungkin, tapi nggak apa-apa. Sembari menunggu nanti Febri balik lagi dari manapun dia berada saat ini, dia kembali lagi. Gimana kalau kita ke Mas Zaki dulu? Setuju nggak? Teman-teman setuju ya? Kita ke Mas Zaki dulu ya? Boleh ya Mas Arif ya? Boleh. Sembari siap-siap juga ke Mas Zaki, aku sembari menyapa juga nih teman-teman. Ada Zion ya? Hai Zion. Yeah. Kemudian juga ada siapa nih yang udah chat kita malam hari ini Mas Arif? Banyak banget. Atau kita boleh bahas satu pertanyaan dulu nggak sih? Tapi udah muncul tuh Febrinya. Udah muncul lagi ya? Sorry, tadi kayaknya internetku putus ya. Tadi aku ngomong sendiri. Aku bingung kok bagaimana. Itu memang kalau laki-laki tuh kebiasaannya suka gitu deh, memutuskan. Udah menjender. Bawa gender aku malah begini. Gak boleh ya. Kita lanjutkan ya. Mas Febri silahkan. Sorry banget. Ditunggu dulu gak apa-apa ya. Kita coba lagi Febri. Hai Feb, silahkan. Yes, tadi mudah-mudahan aku sebenarnya aku nggak tahu keputusan sampai mana, tapi intinya adalah bahwa problem yang kita lihat adalah di masyarakat adalah behavior yang juga meliputi juga karena infrastruktur yang ada dan regulasi. Next, boleh ke next? Tepat di situ tadi keputusnya. Oke. Nah, jadi sedikit tentang Gringo. Jadi apa sih Gringo? Kita seperti saya tadi aku bilang bahwa kita itu tech company. Kita bukan company yang fokus ke pengelolaan sampah, tapi kita adalah startup teknologi yang mencoba untuk bagaimana caranya kita membangun sesuatu dengan digital teknologi, dengan platform untuk menyelesaikan permasalahan sustainability. Di spesifik di masalah ini adalah masalah pengelolaan sampah. Jadi di Gringo kita membangun satu sistem untuk mendukung produktivitas masyarakat untuk memberikan insentif kepada mereka atas supaya user ini dengan mudah teredukasi dan merubah perilaku mereka sebenarnya. Kita menggunakan teknologi artificial intelligence untuk memudahkan proses pemilahan dan supaya dapat mengukur berapa banyak sampah yang dihasilkan, berapa banyak dari sampah tersebut yang bisa kita jadikan bahan baku dan bisa ditransport kemana sebenarnya. Jadi supaya apa yang dibutuhkan oleh industri dan apa yang dihasilkan dari masyarakat itu bisa tersalurkan dengan baik. Nah, next. Jadi saat ini kita beroperasi masih di wilayah Bali dan Goa sebenarnya. Tapi akibat pandemi ini kita sebenarnya sedikit berubah haluan, kita pivot sedikit dengan bisnis model kita, dan kita juga di akhir bulan ini mudah-mudahan atau di awal bulan depan kita akan meluncurkan sebuah aplikasi untuk membangun engagement dengan komunitas, dengan masyarakat. Jadi gimana caranya kita bisa mengedukasi masyarakat, memberikan insentif terhadap masyarakat supaya mereka bisa merubah perilaku mereka untuk pengelolaan sampah yang jauh lebih baik. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Sorry banget tadi karena ada technical issue, saya terputus tiba-tiba. Sorry banget, silakan saya kembalikan sama Tantri. Thank you Feb, nggak apa-apa. Itulah
namanya bagaimana kita harus terus berjalan dalam kondisi apapun yang terjadi, ya kan? That's how we make the sustainability tadi itu kan? Bagaimana tetap harus terus berjalan untuk apapun yang terjadi. Memang cocok ya, CEO startup singkat pada jelas. Memang begitulah ciri khasnya startup ya. Terima kasih banyak, Bapak. Tapi message-nya jelas bahwa ingin berusaha untuk bisa mengatasi masalah ataupun juga kemudian mencoba untuk melihat masalah dan mencoba untuk mengentaskan masalah itu. Thanks Fab. Kita akan beralih nanti ke langsung ke Mas Zaki, Mas Ahmad Zaki Habibi, Executive Director Ancora Foundation. Ini Mas Zaki ini juga lulusan dari ITB, betul ya Mas Zaki? Tapi jurusannya adalah teknik kimia. Ini dua anak ITB yang nyemplungnya mungkin ke pekerjaan yang berbeda dari apa yang dipelajari. Gak apa-apa. Kemudian menyelesaikan S2-nya Environmental Engineering di Mas bacanya gimana nih? Technische Universität Hamburg. Dan kemudian mengawali karirnya sebagai Project Apprentice di tahun 2005, pernah menjabat sebagai Knowledge Management Officer di Putra Sampurna Foundation, dan kini berkiprah di Ancora Foundation. Keahliannya adalah Project Management, Corporate Social Responsibility, Corporate Communication, Education Program Development, Pre-Program Assessment, dan Impact Assessment. Luar biasa. Mas Zaki, langsung, bagaimana sebuah foundation bertahan di new era seperti ini, terutama sustainable dengan teknologi? Mas Zaki. Yes, terima kasih Tantri. Suara saya terdengar ya, jelas saya cek dulu. Aman, aman. Oke, terima kasih saya ucapkan pertama-tama ke DPS dan Ringo yang sudah memberikan saya. Walaupun mereka berdua ada di hadapan teman-teman, Ancora Foundation kelihatan nih tamunya gitu. Senang sekali bisa diundang dan dikasih kesempatan untuk sharing cerita dari sisi foundation atau non-profit. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi Ancora Foundation itu sebenarnya didirikan di tahun 2008 sebagai inspirasi melalui pendidikan. Adalah sebagai kalimat visi yang resminya tuh ada kritis dari, tapi ini versi saya yang secara mudah bilang bahwa kita tuh mau memberikan edukasi karena dari Indonesia ke generasinya, tapi spesifik fokuskan melalui pendidikan. Nah, saya senang sekali tadi Mona dan Febri jabatan sedikit tentang development goals, karena memang kalau misalnya kita berbicara tentang sustainability, kita nggak akan bisa terlepas dari isu sustainability goals yang ditetapkan dan oleh banyak pihak ya. Boleh lanjut ke berikutnya. Untuk memberi gambaran bahwa gimana sih teknologi itu bisa diterapkan suatu foundation dan gimana bisa untuk mengakselerasi dalam year ini. Saya mungkin kasih gambaran sedikit tentang Ancora Foundation dan fokus-fokus program. Jadi kita tuh bergerak dalam 3 fokus yang kalau dilihat gambarnya tuh saling berkaitan satu sama lain. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa satu program ini spesifik tentang fokus A, gitu, tapi I'll walk you through one by one. Yang pertama mungkin yang atas, yang adalah pengelolaan beasiswa. Ini memang didirikan semangatnya adalah untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi pelajar mahasiswa Indonesia yang mungkin memiliki keterbatasan dari kesempatan. Dan bukan hanya kita memberikan bantuan finansial, tapi juga kita memberikan kesempatan ini di dalam program. Kurang lebih sih mirip sih sama program beasiswa lain. Kita sudah jalan dari sekarang kita mulainya dengan beasiswa untuk pasca sarjana S2 di luar negeri, terus kemudian berkembang. Sekarang kita udah punya dari semua level, dari SMA sampai S3 di dalam negeri. Sampai sekarang tuh ada sekitar 3.000 pelajar. Kemudian di fokus kedua sebelah kanan ada pemberdayaan ibu. Jadi di pemberdayaan ini kita sadar bahwa sebenarnya kalau misalnya ngomongin generasi muda di masa depan itu ya mereka hanya goals, tapi harus ada agent of change-nya atau ada fasilitatornya yang bisa memberikan pendidikan yang berkualitas. Melalui kesadaran ini maka kita juga memberi pelatihan kepada guru PAUD dan SD dan mendampingi mereka juga, dan pelatihan ini spesifik untuk mengembangkan program berbasis startup.
dari tahun 2008 itu kita udah ngomong soal karakter. Kemudian di yang sebelah kiri yang saya beri judul isu-isu berkembang itu adalah fokus kita yang paling baru kita mulai di tahun 2014. Ini karena kita sadar begitu berjalan, kita kenal apa yang namanya ini, terus apa atau isu-isu berkembang lain seperti change, tadi Febri sebut circular economy, environmental. Jadi isu-isu ini tuh kadang-kadang masih kurang gitu pembicaraannya di dalam ruang kelas. Karena kan kita selama mengelola beasiswa dan kan selalu bergerak dengan dalam formal. Jadi akhirnya kita bilang boleh deh kita membukakan gitu cara-cara komunikasi kita kepada para mahasiswa, kepada para pelajar untuk pelajari isu-isu. Nah, kalau ada melihat 3 kotak kecil itu adalah kotak-kotak SDG yang kita fokuskan. Jadi sebenarnya kalau misalnya lihat SDG yang ada 17 itu memang satu sama lain itu saling berkaitan. Tapi memang membaca target dan indikatornya ini adalah 3 yang paling sering kita coba sentuh. Jadi yang pertama memang quality education, dan kemudian ada penyediaan air di dalam itu, dan social responsible production and consumption atau yang tadi kita sebut. Nah, sekarang gimana sih teknologi ini bisa berperan dalam 3 fokus yang berbeda dan di dalam program? Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kalau misalnya bicara teknologi di foundation itu sebagai dana untuk mencapai sustainability di dalam issues, ini saya kasih kasus beberapa milestone kita yang waktu itu yang waktu itu kita lakukan di beberapa program. Contohnya waktu saat pengelolaan beasiswa di tahun 2012 itu kita pivot dari sosialisasinya yang roadshow gitu ke sekolah-sekolah, ayo anak-anak mau daftar beasiswa nggak? Itu kita pivot jadi menggunakan media sosial. Waktu itu lagi hitsnya media sosial tahun 2012 ya, udah lama ya. Nah, terus kemudian tahun 2014 di beasiswa itu kita mulai buka pendaftaran daring. Jadi kita nekat aja bahwa orang bilang bahwa masih banyak gap infrastruktur nanti di daerah-daerah kecil nggak bisa daftar, mereka nggak punya kesempatan. Tapi kita nekat coba perlu lihat karena perlu kita dorong gitu. Tahu ya, tahun 2018 program seleksinya yang dilakukan lewat daring. Jadi sebelumnya kalau kita baca-baca dokumen gitu, kalau seleksi beasiswa bisa accessible buku telepon, terus kita baca satu-satu aplikasinya. Nah, ini udah pakai seleksi lewat daring, dan dampaknya itu adalah sosialisasi dan pendaftaran daring itu justru meningkatkan jumlah pendaftar. Jadi outreach itu lebih besar, memberi kesempatan ke lebih banyak orang. Dan seleksi itu kita mengurangi sampai 80%. Kemudian untuk pemberdayaan guru tahun 2012 kita mencoba gimana guru PAUD bisa kolaborasi di kelas. Teknologinya sederhana, menggunakan software dan perangkat yang mereka sudah punya, mouse dan USB hub. Jadi gimana mau USB hub yang biasanya dari 1 bisa jadi 4, terus nanti dipasang 4 mouse, nanti anak-anak itu bisa bermain bersama-sama. Very simple, tapi kita pikir itu adalah yang mungkin bisa dilakukan di PAUD yang kita. Nah, di tahun 2000, saya pindah dulu deh ke isu-isu berkembang. Di tahun 2015 kita membangunkan fasilitas pada hujan. Sebenarnya fasilitas pada hujan sih sudah ada dari tahun knows when gitu. Di 80-an udah ada. Tapi memang di dalamnya kita tambahkan reverse osmosis. Jadi sekolah itu bisa mendapatkan air minum dari air hujan. Cara singkatnya begitu. Prosesnya panjang. Kalau saya cerita nanti ketahuan bahwa saya lulusan teknik kimia lagi, jadi terlalu teknis, jadi saya sampai situ aja. Terus tahun 2018 kita mulai kolaborasi dengan beberapa startup, terutama yang bergerak di bidang pengelolaan sampah berulang. Salah satunya Febri. Jadi disinilah kita berbicara tentang circular economy, bukti nyata gitu bahwa kita mau. Oke, sekarang yang bold ini adalah yang kita lakukan dan harus kita pivot karena pandemi terjadi. Jadi 2020 ini adalah hal-hal yang kita lakukan. Yang pertama, di dalam isu berkembang,
kita waktu itu sempat membuat modul pembelajaran untuk anak SMA dan anak SMP tentang circular economy, yang mana kita lakukan melalui pembelajaran kelas secara langsung. Dan tapi begitu pandemi sekolah tutup dan kita tidak bisa melakukan kegiatan, jadi semuanya harus kita tinggalkan online. Terus terang kita masih belum tahu nih impact-nya apa, tapi we're so excited. Jadi kita harap bahwa apa yang kita pelajari dari program beasiswa pada saat kita pindah ke online dan akhirnya malah bisa menjangkau lebih banyak orang, ini juga kita harapkan terjadi dalam mencoba melakukan pembelajaran dari. Kemudian untuk guru di tahun ini juga karena ada pandemi, kita mencoba crowdfunding nggak mengedarkan kenceleng lagi, tapi lewat payment gateway. Terus kemudian dana yang kumpul membantu keberlanjutan pelaksanaan tahun. Dan di tahun 2020 untuk guru kita akhirnya karena lagi-lagi sekolah tutup, karena institusi pendidikan tutup, kita nggak bisa duduk di lapangan, kita harus jadi kita pivot mencoba melakukan lewat Zoom. Banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan, tapi saya mau cerita positifnya aja bahwa akhirnya kita tuh bisa ketemu dalam satu sesi yang sama, ketemu satu guru ada di Mentawai, satu guru ada di Manggarai, bukan Manggarai Jakarta ya, Manggarai Nusa Tenggara Timur. Dan mereka berdua tuh bisa cerita. Sebelum cerita lebih lanjut, kayaknya mikrofonnya harus dideketin dulu Mas dikit. Oh, oke. Soalnya tadi aku cuma dengar Manggarai, satu di mana nggak kedengeran Mas. Kan kasihan kalau kita sebutkan, ya kan? Makanya coba Mas. Thank you. Yang pertama tadi saya bilang di Mentawai Sumatera Barat. Oke, Mentawai. Kalau ini jelas sekarang ya, satu Mentawai, satu Manggarai, betul ya? Oke. Satu Manggarai Nusa Tenggara Timur. Nah, mereka berdua tuh sering curhat kali ya, saling cerita ya, ada curcol-curcolnya lah, oh di sini begini, di sana begitu, di sana. Nah, melihat itu tuh jadi kayak kita tuh jadi kayak apa ya, sadar bahwa oh this is how we should use technology gitu, how to connect people at the same time dan breaking down barriers gitu. Jadi nggak ada lagi tuh perbedaan bahwa oh kesulitan ini, Manggarai kesulitannya itu. So mungkin ini yang bisa saya share malam ini dalam gimana Ancora Foundation menghadapi, gimana kita get on board mengejar Sustainable Development Goals, dan gimana kita mencoba tiap langkah kita coba gimana kita bisa pakai teknologi, gimana supaya sustainable tercapai dan mudah-mudahan jalan yang salah. Thank you Mas Zaki. Nanti kita akan ngobrol tanya-tanya lebih jauh lagi. Ini juga saya tuh terkesima loh, semua panelis hari ini termasuk juga materi-materi yang disampaikan di BS, bahkan videonya tuh juga sesuai semuanya dengan pidato Pak Jokowi tadi pagi. Jangan-jangan pidatonya Pak Jokowi itu terinspirasi dari perbincangan kita malam hari ini ya? Karena Pak Jokowi itu bilang gini loh, sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Sama seperti apa yang dikatakan Mas Zaki tadi, sesuai dengan apa yang dikatakan Ancora Foundation juga. Jadi saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Jadi peran digital sangat besar, harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Oke, kita akan segera menuju ke sesi tanya-jawab. Saya panggil kembali Mbak Mona, Febri, kemudian Mas Zaki untuk bergabung bersama kita. Saya sudah mendapatkan ada 4 pertanyaan, betul ya Mas Arief? Ini sudah dipilih oleh Mas Arief, karena Mas Arief yang membantu kita semua malam hari ini untuk memilihkan. Kita akan mulai dari ini Mas Dwi atau Mbak Dwi ya, tapi kita sebut saja Dwi atau Kakak Dwi gitu aja ya. Dwi, bagaimana memanfaatkan teknologi dalam mendorong keberlanjutan terutama di masa pandemi ini? Saya akan ke Mbak Mona dulu. Mbak Mona, ini gimana ya memanfaatkan teknologi untuk mendorong keberlanjutan di masa pandemi ini? Kalau saya, karena saya dari Bank DBS ya, jadi kita lihat teknologi dari kacamata Bank DBS. Kita punya DigiBank, digital banking. Nanti mungkin Arief dan tim bisa tambahin ya, mereka lebih ahli dalam fitur-fitur digital banking. Tapi we are very glad that we have a very visionary CEO group yang mengatakan bahwa there is no choice. As we are as a bank, we need to change
We need to change, and that's why kita lahirlah yang namanya digital banking, DBS yaitu digibank. Dan we need to change, dan gak hanya change on the surface. Jadi kayak saya bikin apa namanya satu produk yang bisa dipakai. It's just a digital lipstick basically. But we need to change is actually digital to the core. It's the culture. So that's why digibank itu waktu itu sudah dipersiapkan dan diperbincangkan way before kita launching. I think it was 2017. Dan dari situ aja kita tidak hanya bikin satu produk itu tersebut, tapi kita juga memperbaiki dan kita juga membangun digital capabilities kita secara internal. Dan gak hanya membangun infrastrukturnya saja, tetapi kita juga kembali merebuild dan membangun skill, knowledge of the staff tuh gitu loh. Dan gak cuma itu, again kita juga membangun cara berpikir dan membangun budayanya gitu. Jadi dengan begitu pada saat so we've been very very digital for quite some times now, be it infrastructure, be it cara berpikir gitu ya, be it for the culture. So when the pandemic strikes di awal tahun ini, we are very ready as a bank. Basically, not only just ready untuk melayani nasabah melalui digibank, terutama nasabah individual ada digibank, nasabah korporasi kita punya another digital banking capabilities called Ideal. Jadi mereka semua secara ready, mereka sudah bisa depend on us and our infrastructure untuk actually be at home or be anywhere safe and still can do whatever they want to do in terms of banking activities. Gitu loh. Jadi dan enggak itu dari kacamata nasabah. Kalau dari kacamata kita karyawan, ya nggak Rif? We can work anywhere. From quite sometimes we can actually work anywhere. We are very fortunate, kita diberikan infrastruktur yang sangat lengkap. Dari dulu sudah ada budaya work from home di DBS. So waktu pandemic strikes dan kita berusaha more and more people to work from home, and it's not a pain for us. It's something that we have already we have done before. Jadi a strong infrastructure dan juga skill dan knowledge yang baik dari kita semua, serta budaya yang sudah terbiasa. Jadi dengan begitu akhirnya aktivitas kerja kita sehari-hari juga seperti biasa aja gitu loh. Jadi kita tidak merasa kayak culture shock gitu. Jadi biasa aja. Kita mau meeting, okay, let's do Teams meeting atau Webex meeting for example. We need to bikin a report. We do have this SharePoint capabilities for example. Dan our team secara bersamaan bisa build that report gitu misalnya. Jadi externally and internally I think we're very very ready for that, and that's thankful for the karena kita sudah sangat digital for quite some time now. Ya, Mbak Buana, apa yang sudah dilakukan selama ini gitu. Jadi semuanya malah lebih mudah untuk kemudian beradaptasi kan di era new normal ini kan dibandingkan di era lain. Ini saya mau coba ke startup, saya mau coba ke Febri. Yes. Kan kalau startup kan katanya anak muda emang nggak punya kantor gitu kan. Jadi sebenarnya era pandemi kayak gini adaptasinya lebih mudah lagi dong dibandingkan misalnya korporasi seperti PT Bank DBS ini. Coba cerita deh, karena pertanyaannya gitu, bagaimana memanfaatkan teknologi dalam mendorong keberlanjutan terutama di masa pandemi? Jadi kalau tadi Bu Mona bercerita bahwa DBS Bank DBS secara corporate yang cukup besar sudah mencoba untuk work from home dan semacamnya, itu sebenarnya kita sudah menerapkan itu dari awal. Dari awal aku ngebangun Gringo sebenarnya. Jadi waktu aku ngebangun Gringo itu baseku di Bali, dan waktu itu salah satu kesulitan yang kita temui di Bali adalah susah cari talent. Jadi waktu itu aku kontak beberapa networkku yang ada di Jakarta, akhirnya kita hire beberapa orang dari Jakarta. Nah tapi permasalahannya kan nggak semua orang mau pindah ke Bali kan. Walaupun ya kata orang Bali itu
everyday is holiday. Justru karena everyday is holiday, there is no work in holiday. Gitu kan. jadi jadi itu akan jadi masalah juga gitu. Nah makanya waktu itu aku memang dari awal pada saat memang dari mulai bangun tim dan semacamnya, kultur work from home terus kultur remote itu memang aku bangun banget. Jadi pada saat kita pandemi ini justru aku rada shock karena bukan shock sih. Pertama rada glad, dan pada saat aku kasih bukan voting, aku research ke teman-teman di tim, itu mereka nggak bermasalah dengan masalah komunikasi. Jadi kerjaan tetap jalan, kita tetap we can do what we do gitu. Permasalahannya cuman pada saat kita reach out ke community, karena kita berhubungan dengan beberapa komunitas kan, termasuk waste collector, waste bank, bank sampah dan macam-macam. Itu aja yang terganggu. Tapi sisanya secara komunikasi, secara internal kita bahkan lebih baik. Kita tuh punya banyak tim member. Ya kita sekarang ada 2 tim member ini ada di Bali dan ada di Jabodetabek dan di Bali. Jadi banyak dari tim member kita yang belum pernah ketemu dari mereka masuk. Termasuk aku sama salah satu timku itu, aku baru ketemu sama dia setelah 1,5 tahun dia di Gringo. Maksudnya secara offline ketemu Secara kan? offline, ya, Oke. secara personal. Jadi memang kita sudah sangat terbiasa dengan kerja online, dan ini kenapa kita bergerak di bidang teknologi. Makanya karena aku selalu selalu percaya bahwa teknologi ini bukan penyelesaian dari semua permasalahan, tapi teknologi ini bisa jadi enabler buat kita melakukan satu komunikasi atau satu aktivitas yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan. Itu sih, hanya enabler aja, which is apa yang kita lakukan sekarang kan enabling kita semua untuk gabung nih satu tempat di satu waktu yang sama. Itu mungkin ya. Oke, thanks Feb. Kalau Mas Zaki? Masih di mute Mas? Ya, oke. Mas, aku masih oke. Ya. Kalau saya sih ngelihatnya gini, pertama mungkin kita harus sadar dulu bahwa teknologi kadang-kadang tuh bukan satu solusi, bukan jadi apa ya, obat Mas, paling mikrofonnya boleh di Halo, mungkin. ya. Jadi teknologi itu bukan obat paling top chair gitu untuk ngobatin banyak hal yang terkait sustainability. Jadi itu harus kita sadar. Tapi memang dia punya cukup banyak kandungan yang mujarab. Jadi maksudnya memang nggak semua hal bisa dijawab, Pak. Tapi justru kita harus fokus mana-mana aja sih yang bisa dilakukan. Kayak tadi saya bilang mungkin breaking down barriers, bisa real time connection, hal-hal kayak gitu kita fokuskan dan kita dorong nih untuk melakukan pada saat ini. Yang kedua, biasanya itu kan teknologi itu perkembangannya pesat, Bang. Febri mungkin tahu, mungkin kalau dia belajar coding 2 tahun yang lalu, nanti 2 tahun lagi codingnya udah nggak bisa pakai gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sadar bahwa teknologi berjalan pesat, berarti we have to get on board dengan teknologi untuk bergerak secara cepat juga gitu, untuk mengejar ketinggalan, untuk mengejar semua development goals yang ingin dikejar gitu. Jadi itu 2 poin itu sih saya pikir. Jadi fokus dalam matanya, ya. Fakta bahwa dia bergerak sangat cepat, kita juga jadinya harus gandeng supaya kita ikut-ikut bergeraknya juga cepat. Ya. Karena memang kecepatan itu adalah hal yang sekarang sepertinya menjadi prioritas untuk banyak orang. Thank you Mas Zaki. Kita langsung beralih ke pertanyaan kedua ya, karena kita juga kejar-kejaran sama waktu ini. Zion, bagaimana DBS membantu memberdayakan ekonomi perempuan? Berarti saya akan ke Mbak Mona. Melalui financial inclusion. Saya juga punya acara tentang UMKM perempuan di Mbak Mona. Jadi saya pengen tahu juga Bang DBS visinya gimana? Jadi seperti yang saya bilang tadi di salah satu presentasi saya, kita punya creating social impact pillars, itu fokusnya salah satunya adalah championing social enterprise. Nah, kita memang tidak many companies dalam mereka melakukan mungkin corporate social responsibility atau program corporate shared value now udah shifted kan dari CSR ke corporate shared value.
mereka lebih ke subject oriented, misalnya women, children, financial inclusion and stuff. Us is social, menumbuh kembangkan wirausaha sosial. Nah, salah satu partner kita, ada beberapa partner mitra wirausaha sosial kita, seperti saya bisa sebut namanya Duanyam, saya bisa sebut Toraja Melo, saya bisa sebut Noesa, ada juga Gandeng Tangan, peer-to-peer lending ya. Nah, itu mereka cukup fokus di perempuan. Mereka itu adalah wirausaha sosial yang fokus di mana untuk memberdayakan perempuan ekonomi dan kesehatan serta pendidikan anak. Gitu. Karena dengan ibu yang mempunyai, yang berhasil, yang ibu yang bisa meng-create ekonomi for herself, ibu yang bisa akhirnya bisa memberikan makanan yang sehat bagi keluarga dan anak-anaknya, dengan begitu anak-anaknya pun menjadi sehat, right? Dan angka kematian bayi, for example, atau kesehatan balita akan bisa sangat-sangat diturunkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Duanyam. Duanyam adalah wirausaha sosial di mana mereka fokus di timur Indonesia. Mereka mencoba preserve budaya timur Indonesia dalam bentuk anyaman. Jadi mereka mengumpulkan ibu-ibu ini, melatih ibu-ibu ini membuat desain baru, dan mereka juga berkolaborasi dengan brand-brand lain gitu ya, menciptakan produk-produk dari fashion sampai interior design yang memang bahan anyaman awalnya dibikin oleh ibu-ibu ini di timur Indonesia. Dan ada juga kayak Toraja Melo, for example, dia fokus on ibu-ibu di Toraja. Dalam menenun, jadi untuk preserving mereka punya budaya tenun, gitu. Jadi dan mereka juga memberikan pelatihan. Pelatihannya nggak cuma pelatihan skill dan desain, tetapi juga pelatihan secara bagaimana wanita-wanita ini bisa menjadi wanita yang mandiri, gitu. Dan tidak hanya mandiri, tetapi wanita yang bisa berkontribusi secara income di dalam keluarganya itu tersebut. Begitu juga dengan Noesa, begitu juga dengan let's say Gandeng Tangan, for example. Dia adalah peer-to-peer lending yang banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan usaha-usaha mikro, di mana usaha-usaha mikro mereka bilang, I think it's better work with the women because the women, they know how to manage the money. You know, so dengan begitu banyak sekali benefit-benefit yang diberikan kepada women and children melalui wirausaha sosial atau social enterprise. So that's the uniqueness of focusing menumbuh kembangkan wirausaha sosial. So kita tidak hanya bisa addressing social issue women and children, we can address another social issue like environment, like education, atau juga ekonomi gitu ya, jadi macam-macam gitu. Jadi that's why kita cukup proud dengan mitra-mitra kita yang cukup varied. Ada yang kayak tadi yang sudah saya sebut, dampaknya ke women and children, ada juga yang dampaknya ke environment seperti Waste for Change, seperti Mycotech for example gitu ya. Jadi dengan begitu ya, the good thing is we can address many different social issues. Oke, thank you Mbak Mona. Ini tanpa bermaksud ngomongin gender karena memang pertanyaannya khusus soal ekonomi perempuan. Jadi ada satu studi yang dilakukan oleh studi yang diambil dari oleh majalah Infobank gitu Mbak Mona. Mereka bercerita bahwa UMKM perempuan sekarang jauh banyak yang lebih survive dibandingkan UMKM yang bukan perempuan yang melakukannya gitu. Dan ya pantai timur Jawa Tengah itu lebih banyak yang survive dibandingkan pantai timur Barat, karena di Jawa Tengah itu banyak UMKM-nya yang perempuan. Jadi backbone-nya memang harus perempuan gitu loh. Tanpa bermaksud untuk ngomongin gender, Mas Arif ya, ntar saya dimarahin lagi nih ngomongin gender. Itu dia kan, katanya kan perempuan is the CFO of the family, right? Oke. Thank you Mbak Mona. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Ini ada Visa. Sejauh mana sustainability agenda dapat menjadi upaya untuk bangkit dan keluar dari pandemi? Saya ke Mas Zaki dulu. Oke. Saya pikir sih presentasi dari Bu Mona ya, kita bisa lihat gitu bahwa sekarang lah kita jadi sadar gitu dengan kita berjalan dengan kita terpuruk
terkurung gitu di rumah, terus jadi kayak nggak harus menghadapi macet, terus jadi punya waktu untuk berpikir lebih dalam mungkin ya gitu. Jadi mungkin kita jadi kedengeran bahwa oh iya nih berarti memang harus dijaga gitu bumi ini. Jadi eh, jadi saya pikir justru pada saat-saat inilah orang-orang mulai sadar bahwa ada isu-isu, bahwa maksudnya kalau misalnya sustainability itu tidak dikejar, akan ada ancaman gitu yang datang ke bumi dan datang akhirnya akan mengganggu keberlangsungan kita di bumi. Kesannya tuh ini banget ya, kesannya filosofikal banget. Tapi justru di pada saat ini gitu kita sadar bahwa oh iya ya benar kita harus menjaga kita, keluarga kita dan ancamannya itu biasanya itu datang kalau misalnya kita tidak melakukan sustainability. Ya, makasih Mas Zaki. Saya pikir masih ada komanya tadi. Thank you Mas Zaki. Jadi harus ini dibuat perenungan gitu ya masa-masa seperti ini untuk bisa kemudian kita sama-sama mencoba untuk mengangkat agenda sustainability. Tapi kan juga kemarin sempat di awal-awal ketika pandemi kan juga sempat muncul juga data yang menunjukkan bahwa ketika kita sedang rehat nih dari berbagai aktivitas, ternyata bumi juga mengalami perbaikannya juga gitu loh. Ini juga bisa menjadi salah satu agenda untuk sustainability. Kak? Ya. What do you think about this? Tapi jujur gini ya, karena kita berbicara dari, kalau misalnya kita ngomongin sustainability, kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi. Oke, isu sustainability pada saat kita rehat, kayak yang tadi kamu bilang, pada saat kita rehat, bumi juga healing. Karena kita nggak menggunakan kendaraan kita, CO turun gitu kan, kandungan CO turun, terus udah gitu kita jadi lebih punya banyak oksigen. Tapi on the other hand, kalau misalnya kita ngomongin masalah tumpukan sampah nih, gitu, orang di rumah itu jadi akhirnya pada saat pandemi ini adalah salah satu permasalahan yang muncul sebenarnya, karena orang lebih banyak delivery, ya kan, lebih banyak beli barang-barang dari online dan packaging dan semacamnya. Intinya lebih banyak makan, dan tagihan lebih gede, tagihan kerja online. jadi kan leftovernya ini yang jadi masalah kan, karena akhirnya kayak di tempat-tempat yang kita operate itu, partner-partner kita yang di lapangan itu mereka ngeluh karena tumpukannya jadi lebih banyak, sampahnya jauh lebih banyak, terus udah gitu macem-macem, udah gitu mereka tetap dapat bayaran sama-sama aja gitu. Nah itu yang juga akhirnya kita harus pikirkan bagaimana jadinya si isu sustainability ini kita bisa lihat dari berbagai macam angle yang mungkin kita bisa coba solve gitu. Jadi nggak hanya oke, kita ngelihat ya jadi lebih bersih sih udara segala macam, tapi kita nggak ngelihat juga nih aftermath-nya gitu. Oke, thanks Feb. Mbak Mona? Ya, saya setuju banget sama Febri. Jadi di awal saya udah sempat ngomong di presentasi saya awal udah sempat ngomong pandemik ini memaksa kita untuk lebih memperhatikan lingkungan, because climate change actually pemanasan global menimbulkan ice melting mengeluarkan things yang udah terkubur beribu-ribu berjuta-juta tahun. We don't know what sort of bacteria, we don't know what sort of plague, we don't know what sort of virus yang ada di dalam sana. Nah itu bisa keluar, jadi itu actually mengancam kita livelihood of our livelihood. But on the other hand, benar katanya Febri. Jadi bicara soal waste, I think is jadi lebih banyak gitu kan ya, karena nggak cuma soal delivery. Contohnya gini aja, APD bahannya apa, right? Gitu loh. Dan APD hanya bisa dipakai dalam waktu sekejap, and then harus buang. Pakai sebentar, and then buang. Sebentar, and then buang. Dan apakah di tiap negara seperti di Scandinavian country, I think they are very very advanced ya. Mereka udah kayak punya zero waste to landfill. Some countries mereka udah jago banget sampai mereka bisa import sampah sini, gue sampah lo gue zero waste-in gitu ya. Jadi di Scandinavian countries mereka udah seperti itu. Nah, tapi masih banyak negara termasuk Indonesia, do we have waste management yang kayak bisa let's say for this kind of APD or packaging or apa, do we have certain tempat yang cukup besar atau certain pabrik yang cukup besar seperti in the Scandinavian countries
that can actually mengolah itu kembali atau merecycle itu kembali secara aman yang bisa then resulted in zero waste to landfill. Do we have it? I don't think we have. Some of our social enterprise atau wirausaha sosial mereka punya, tapi mereka masih sangat kecil-kecil. Ya, jadi itu another ancaman, you know. Jadi apa sih dua hal yang cukup harusnya benar-benar kita perhatikan. Makanya menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak is very important because we don't want more APD dibuang-buang, right? Kita nggak mau banyak plastik kemudian untuk dibuang-buang. Jadi please don't be ignorant. It's very very important. Ya, itu catatan pentingnya yang saya rasa harus di highlight. Don't be ignorant. Don't be ignorant. Thank you Mbak Mona. Pertanyaan berikutnya, ini nggak ada namanya, tapi ini khusus ditujukan kepada Feby. Soalnya langsung, bagaimana Gringo menggunakan AI atau artificial intelligence dalam aplikasinya dan kenapa? Kenapa? Jadi sebenarnya gini, kita harus lihat dulu bahwa use case artificial intelligence ini nggak banyak dalam penggunaan ya, implementasi secara real world itu masih belum banyak. Yang banyak kita tahu itu rata-rata di negara-negara maju itu mereka pakai untuk CCTV, untuk image recognition, untuk rekomendasi orang, web number dan macam-macam. Tapi kita ngelihat untuk di Canva sendiri, pertama yang pengen kita coba highlight adalah bagaimana kita bisa merubah perilaku manusia, perilaku setiap orang itu untuk melihat sampah. Untuk bisa seperti itu, makanya kita tadi aku bilang kita akan coba untuk launching satu produk dengan untuk AI. Pertama untuk lucu-lucuan aja, supaya orang itu kan suka kan sama sesuatu hal yang high tech gitu. Itu pertama. Kedua adalah dengan cara seperti itu kita pengen ngeliatin bahwa ini loh, kalau misalkan jadi si aplikasi itu nanti bisa kita pakai untuk foto barang-barang macam-macam, akan ada listnya, dan nanti bisa dikasih tahu nih bahwa ini loh barang-barang ini tuh bisa didaur ulang, ini loh barang ini tuh terbuat dari apa. Jadi at least orang tuh punya basic knowledge bahwa item-item di rumah mereka yang mereka konsumsi selama ini leftovernya itu ada kelanjutannya loh gitu, ada yang bisa dilakukan kelanjutannya. Minimal basic knowledge itu dulu. Dari situ kita baru mulai berbicara masalah pemilahan, bagaimana kita bisa mulai masyarakat itu udah mulai bisa memilah dengan insentif dan macam-macam. Tapi balik lagi kayak tadi aku bilang bahwa it needs to be regulated pretty well as well, karena kalau misalkan regulasinya nggak ada, infrastrukturnya nggak ada, masyarakat juga akhirnya kayak udah milah terus ya gitu, udah mereka buang dicampur lagi. Jadi tapi minimal pada saat orang udah mulai punya knowledge-nya, urge itu akan mulai ada bahwa masyarakat udah mulai teriak-teriak nih, misalkan knowledge-nya udah ada, terus kayak mereka sudah melakukan kegiatan aktivitas pemilahan dan macam-macam, terus mereka udah mulai teriak-teriak nih, gimana sih ini masa infrastruktur nggak ada? Ya maksa gitu. Pemerintah kalau misalnya masyarakat udah teriak-teriak kayak gitu nggak melakukan apa-apa, well we hope they would gitu kan. Tapi minimal itu yang kita coba kejar dengan artificial intelligence. Oke. Baik, harapannya nanti bisa berkembang lebih lagi ya, Feb. Yes. Oke. Ini pertanyaan masih dibuka, ada satu lagi ya Mas Arief ya. Ini langsung nulisnya Om Zaki. Oke. Om Zaki. Ponakan. Om Zaki, bagaimana pendapat Om Zaki mengenai pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, pertanyaannya berat. Oh wow. Ini bisa mau sampai jam berapa ini kita? Jangan, kita udah mau closing. Tolong dalam 1-2 menit aja Mas Zaki. Siap. Oke. Gimana kualitasnya? Gini, saya tuh termasuk kalau misalnya di kantor tuh dikenal adalah salah satu yang selalu bilangnya lo optimis banget sih gitu loh. Jadi maksudnya saya adalah in the optimist camp of people. Tapi kita butuh banyak orang optimis loh, terutama di era kayak ini. Kalau gitu mesti ditularin ya. Jadi, saya sih percaya maksudnya kondisi pendidikan Indonesia ini, kita itu berada dalam posisi yang siap untuk mengejar ketinggalan. Jadi ada 2 kata kunci ya. Yang pertama ketinggalan, kedua mengejar. Kenapa saya bilang tertinggal? Karena
Ya, kita ngomong data deh. Kalau misalnya kita ngelihat data dari PISA misalnya, ya, gimana siswa-siswa Indonesia itu perform di matematik, di literasi dan literasi itu masih di bawah lah gitu, masih di bawah. Terus kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang 20, kalau misalnya tadi kita ngomongin sampah yang 20 tahun lalu kita ngomong jangan buang sampah sembarangan, sampai sekarang masih harus dikasih tahu. Berarti ya itulah ketinggalan. Maksudnya kayak hal itu tuh membuat jadi apa ya? Jadi refleksi juga sih buat kami yang kerja di bidang pendidikan, bahwa masa iya sih kita udah berkiprah 10 tahun tapi nggak ada perubahan. Tapi kalau misalnya dilihat di sisi yang lain, Indonesia itu juga cukup eksis gitu di dalam pendidikan di dunia luar, kayak gimana kita bisa berprestasi di Olimpiade misalnya, atau gimana kita dikenal bahwa kita selalu gotong royong sama lain, bahwa dengan adanya pandemi ini muncul gerakan-gerakan yang sifatnya benar-benar organik dari masyarakat, sukarela bantu. Ada kafe yang bagi-bagi wifi-nya buat belajar, ada yang mungkin ibu-ibu gantungin bahan makanan gitu di pagar rumahnya untuk bisa diambil sama orang. Berarti ada sesuatu yang benar juga kan dalam pendidikan kita yang ditumbuhkan secara ini. Sekarang memang PR-nya adalah gimana ekstrim kiri, ekstrim bawah lah ya, kita bilang ekstrim bawah ketertinggalannya itu dengan ekstrim atas prestasinya itu dari segala itu bisa kita kecilkan gapnya. Nah, mungkin memang salah satunya adalah teknologi sih kuncinya. Lagi-lagi saya bilang bahwa kalau misalnya ini bisa dikejar, maksudnya kalau misalnya akses teknologi bagi semua rakyat dikejar, saya pikir ketertinggalan itu bisa dikejar juga gitu, dengan asumsi bahwa ya itu tadi perkembangan cepat, adopsinya cepat. Jadi lagi-lagi optimis sih bahwa kita akan menjadi lebih baik, gerakan-gerakan sudah banyak, dan ya mudah-mudahan aja gitu makin banyak kesadaran pihak bahwa pendidikan itu adalah yang masih bisa perbaikan. Terima kasih Mas Zaki, terima kasih juga sudah menjadi orang yang masih positif untuk negara ini. Sembari Mas Arief mengeluarkan polling saat ini, semua peserta diharapkan bisa ikut serta dalam polling ini. Saya ingin meminta closing statement dari ketiga panelis pada malam hari ini. Saya minta cuma 3 kata ya, di setiap closing statement dari Mbak Mona, Mas Zaki, dan juga Febri. 3 kata untuk tema kita pada malam hari ini. Driving Sustainability with Technology in New Era. Mbak Mona, 3 kata. Oke, 3 kata susah juga ya, apa ya? Oke, 1. You have to do everything purpose driven, ya. Purpose driven. Oke. Oke, kedua. There's no other way. Go low carbon. Oke, driven, low carbon. Ya, low carbon. And then terakhir, what should I do? Don't be ignorant. Oke, ignorant. Oke, saya minta 3 kata, dapatnya 3 kalimat, nggak apa-apa. Berpikir jangka panjang. Berkaitan dengan tema kita malam hari ini, Driving Sustainability with Technology. Technology empowering life. Thank you so much. Terima kasih banyak Mbak Mona, terima kasih banyak Mas Zaki atau Om Zaki tadi katanya teman-teman di floor. Thank you Febri, sukses terus. Mbak Mona sukses, Febri sukses, Om Zaki juga sukses terus. Semoga bisa terus menebarkan energi yang positif. Don't be ignorant, terus positif. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Mas Arief juga thank you, karena teman-teman kita sama-sama belajar, kita sama-sama juga menjadi bagian dari bangkit sama-sama di The New Era ini. Karena ada kata pepatah yang mengatakan bahwa hanya ada yang tetap dalam perubahan, yaitu perubahan itu sendiri. Welcome, selamat datang di New Era, selamat berjalan dengan New Era. Let's embrace this.